Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Ulangan pasal 32 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan baca ayat ini. Setelah hitungan yang ketiga kita akan baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Mereka membangkitkan cemburunya dengan Allah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada Allah yang tidak mereka kenal, Allah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan di sore hari ini dengan tema mengenal Allah yang benar. Mengenal Allah yang benar. Nah, apa yang kita sudah baca, kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ini menceritakan tentang keadaan bangsa Israel, di mana bangsa ini mereka ada saatnya mereka menyembah Tuhan, tapi seringkali juga mereka meninggalkan Tuhan. Ya. Padahal bangsa ini sebenarnya mereka mengalami banyak hal, ya. Mengalami kehebatan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan. Tetapi seringkali bangsa ini meninggalkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara yang terjadi adalah mereka beralih kepada Allah yang bukan Allah. Yang sebenarnya mereka harus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang sesungguhnya, Allah yang telah menyertai, memberkati mereka, melepaskan mereka. Tetapi bangsa ini, saudara-saudara, ada saat-saat di mana mereka meninggalkan Tuhan, saudara. Dan kita melihat dalam bagian ini di mana mereka ini dikatakan mereka membuat Tuhan menjadi cemburu. Kenapa, saudara-saudara? Karena bangsa ini menyembah Allah yang lain, yang sebenarnya firman Tuhan berkata bahwa apa yang mereka anggap itu adalah Allah, sebenarnya itu bukan Allah. Mereka menganggap itu Allah, tetapi sebenarnya firman Tuhan berkata itu bukan Allah. Ya, di mana di situ mereka menyembah kepada Allah asing yang dikatakan di situ, ya. Allah asing, dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh-roh jahat yang dikatakan bukan Allah. Jadi ternyata bangsa ini selalu mereka terjebak untuk menyembah Allah yang bukan Allah. Tapi di sore hari ini kita datang menyembah Allah yang memang benar-benar Allah. Amin Bapak Ibu. Karena saudara-saudara, kalau kita datang ke tempat ini menyembah Allah yang bukan benar-benar Allah, saudara-saudara, maka semua apa yang kita lakukan dan kita kerjakan di sore hari ini tidak ada arti apa-apa. Kalau kita memberikan penyembahan kepada pribadi yang bukan Allah,
maka penyembahan kita sebenarnya tidak berarti apa-apa. Tidak ada faedahnya, tidak berdampak apa-apa, tidak mendatangkan apa-apa kepada kita. Tetapi kenapa kita datang ke tempat ini? Karena kita menyembah Allah yang benar. Amin. Dan kalau kita menyembah Allah yang benar, saudara-saudara, maka penyembahan kita, ibadah kita, persekutuan kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, tidak ada yang sia-sia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini bangsa ini terjebak. Mereka ini menyembah Allah yang bukan Allah. Dan Allah yang mereka sembah ini dikatakan Allah yang mereka tidak kenal. Wah, ini aneh, saudara. Bangsa ini menyembah Allah yang tidak dikenal, saudara. Allah yang mereka tidak kenal, yang dikatakan adalah Allah yang belum lama timbul. Wah, bayangkan ini Allahnya, saudara, belum lama timbul. Berarti ini orang lebih dulu ada daripada Allah. Allah belakangan muncul. Tapi Allah mereka belakangan muncul dari mereka. Yang menciptakan siapa? Allah yang baru timbul. Mana seorang lebih dulu ada baru Allah ada. Ini sesuatu yang aneh. Allah yang baru timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Mereka menyembah Allah yang salah, saudara. Bangsa ini menyembah Allah yang bukan Allah. Kenapa, saudara? Karena mereka tidak mengenal. Ya, menyembah Allah yang tidak dikenal, yang baru muncul, yang baru timbul, yang baru ada. Bagaimana mungkin dia dipercaya sebagai Allah? Oleh karena itu, saudara-saudara, orang percaya, orang Kristen perlu mengenal Allah yang benar. Amin, Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak kenal Allah yang benar, saudara-saudara, maka kita bisa sembarang menyembah. Ya, makanya jangan heran, saudara-saudara, ada orang yang menyembah patung karena mereka menganggap patung itu adalah Allah, bisa dijadikan jadi Allah. Ada orang yang menyembah kepada pohon karena mereka menganggap pohon itu adalah Allah. Bagaimana mungkin pohon bisa jadi Allah? Ada orang yang menyembah kepada benda-benda yang dianggap memberikan kekuatan, saudara. Ada orang yang pergi ke gunung-gunung menyembah kepada gunung. Bahkan ada orang yang menyembah kepada nenek moyangnya. Kalau ada opaknya meninggal, maka bisa jadi Allah bagi dia. Dia datang menyembah, minta berkat, pergi dikubur, saudara. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah yang benar. Orang yang mengenal Allah yang benar, pasti dia tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Dia tetap menyembah kepada Allah yang benar. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal Allah yang benar. Agar kita menyembah Allah yang benar, maka perlu mengenal Allah yang benar. Tidak mungkin kita bisa menyembah Allah yang benar kalau kita tidak kenal Allah, mana Allah yang benar. Orang bisa mengenal Allah yang benar kalau dia kenal mana yang Allah yang benar, mana yang bukan. Kalau ada Allah yang benar, berarti ada Allah yang tidak benar, yang palsu maksudnya. Oleh karena itu, saudara, kita harus mengenal Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan 3 aspek yang menunjukkan tentang Allah yang benar. Ya, ada 3 aspek. Bagaimana kita bisa mengenal Allah yang benar? Maka 3 aspek ini yang menunjukkan itu Allah yang benar. Yang pertama, saudara-saudara, aspek dari eksistensi Allah itu sendiri, atau aspek keberadaan Allah. Untuk mengenal Allah yang benar, maka kita harus tahu, mengerti, memahami
aspek keberadaan Allah itu seperti apa, saudara? Ya. Kalau Allahnya baru muncul kemarin, ini keberadaannya ini bagaimana? Kalau aspek keberadaannya dibuat oleh tangan manusia, apakah itu boleh dikatakan Allah? Tapi mari kita lihat Alkitab, saudara. Dalam Yesaya 40 ayat 28. Yesaya 40 ayat 28, firman Tuhan katakan demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara-saudara, untuk mengenal Allah yang benar, maka aspek yang pertama yang harus kita tahu, kita harus tahu tentang aspek dari keberadaan Allah itu. Aspek keberadaan Allah yang benar itu adalah bahwa Dia Allah yang kekal. Dia Allah Alfa dan Omega, awal dan yang akhir. Kalau baru muncul dia kemarin, itu bukan Allah, saudara. Tapi Allah kita keberadaannya, Dia Alfa dan Omega. Amin. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, saudara. Allah kita itu ada sebelum semua, sebelum segalanya ada. Dan Allah kita itu Dia ada dengan sendirinya, bukan diciptakan oleh tangan manusia. Dia adalah Allah yang memang ada dengan sendirinya, dan Dia ada sebelum semua ada. Dan Dia Allah yang kekal. Kemudian Dia Allah yang menciptakan, bukan diciptakan. Amin, saudara-saudara. Kalau ada orang menganggap itu Allah tapi itu diciptakan, itu bukan Allah. Allah itu tidak diciptakan, saudara, tapi Dia disebut Allah. Dia adalah pencipta. Amin, Bapak Ibu. Segala sesuatu ada itu karena diciptakan oleh Allah. Ini keberadaan, ini eksistensi Allah, saudara. Ya, eksistensinya Dia Allah kekal, Alfa dan Omega. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia pencipta. Pencipta di sini maksudnya adalah menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada sama sekali sebelumnya menjadi ada. Kalau di dunia kan menciptakan beda, ya. Pemahaman menciptakan ini bisa ada pemahaman yang lain. Menciptakan misalnya, ya, oh dia ciptakan mobil. Tapi itu mobil itu kan dari apa? Memang materinya sudah ada, tinggal dia mau olah. Bukan karena memang tidak ada dia punya bahan materi. Tapi kalau Allah tidak demikian, saudara-saudara. Dia ciptakan alam semesta ini, memang belum ada materinya sama sekali. Kalau manusia menciptakan sesuatu, itu dia bisa ciptakan karena sudah ada DP materi. Ciptakan mobil misalnya, materinya kan semua juga sudah ada di alam ini. Ciptakan pesawat secanggih apapun, saudara, memang sudah ada semua di bumi ini, semua materi untuk menciptakan pesawat. Ciptakan senjata, materinya juga sudah ada. Manusia itu sebenarnya hanya mengolah apa yang sudah ada, hanya mengelola apa yang sudah ada, bukan menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Tuhan, Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Manusia tidak ada, tapi Tuhan ciptakan manusia jadi ada. Haleluya. Materinya tidak ada, tapi Tuhan ciptakan. Alam semesta tidak ada sama sekali, Tuhan ciptakan jadi ada. Itulah keberadaan Allah, saudara. Oleh karena itu kita tidak sembarang
Kalau ada orang percaya kepada patung, kepada berhala-berhala, itu firman Tuhan berkata, itu bukan Allah. Hanya saja manusia menganggap itu adalah Allah. Tapi dia Allah yang sebenarnya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dia itu pencipta. Ini eksistensinya, keberadaannya adalah pencipta. Dia itu kekal, saudara-saudara. Ya, dia itu kekal. Dia menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu kalau ikut Tuhan, saudara, jangan pernah ragu dengan Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan saja boleh ciptakan, mengadakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi cuma memberikan kepada kita apa yang sudah ada. Siapa di sini? Ini kan kebanyakan anak-anak muda. Siapa di sini meragukan masa depannya? Oh Tuhan, bagaimana kita punya masa depan? Apakah kelam, cerah, suram? Ada yang bingung masa depan? Ada yang bingung, kita ini nanti mau jadi apa ya 40 tahun kemudian? Ya, umur 20, coba bayangkan saudara umur 40 kira-kira saudara jadi apa? Saya dulu tidak tahu, saudara. Nanti saya umur 40, 47, saya ini mau bagaimana? Nanti sekarang baru tahu. Oh, setelah 47, ternyata rambut saya semakin habis, saudara. Ini rambut ini ternyata semakin umur semakin habis. Kita berdoa tumpang-tumpang tangan, ya tidak tumbuh dia, saudara. Kita pernah lalu juga puasa 40 hari tapi seri. Sambil berdoa juga Tuhan tolong tumbuh sumbuhkan. Ya enggak juga, saudara. 40 hari puasa juga enggak mempan. Berarti itu alamiah. Bagaimana apa yang kita pikirkan ke depan? Mungkin ada yang bingung tuh, kita ini bagaimana? Ada yang mulai meragukan kehidupannya. Ada yang mulai meragukan jodohnya. Ini anak-anak muda biasa kan meragukan. Ya, bukan cuma perempuan juga yang takut tidak ada jodoh. Laki-laki takut. Tapi kalau Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi cuma jodoh. Amin. Kenapa rupa ada yang ragu-ragu? Yang percaya katakan amin. Kalau Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi cuma masa depan, saudara. Masa depan itu di tangan Tuhan, ada, terjamin, amin. Makanya dalam Amsal bilang, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ia hilang kalau saudara ragu. Karena firman Tuhan bilang orang yang ragu, orang yang bimbang dalam hidupnya tidak dapat apa-apa. Banyak kali orang gak kehilangan sesuatu karena apa? Dia ragu dulu. Maka firman Tuhan selalu berkata, percaya kepada Tuhan, yakin. Bahkan dikatakan kalau engkau mendoakan sesuatu, yakin telah Bagaimana dia berdoa? Tuhan, aku minta jodoh dalam nama Yesus. Setelah pas dia baca jalan-jalan, sepertinya tidak mungkin, oh Tuhan. Yakinkan iman kita kepada Tuhan, amin. Karena Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang salah, tapi dia Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Eksistensinya dia Allah yang kekal, dia Allah yang melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Haleluya. Oleh karena jangan pernah ragukan Allah. Kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Kalau ikut Tuhan jangan pernah undur ikut Tuhan, amin. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang biasa-biasa, saudara-saudara. Bukan seperti Allah orang yang tidak jelas. Ya, patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Coba siapa di sini yang pernah melihat patung menciptakan, jangankan langit bumi, saudara, ciptakan semut. Ada pernah patung ciptakan semut? Kenapa ini patung ciptakan semut? Ada? Ya enggak ada, Bapak Ibu. Tapi herannya, saudara, ada orang sembah patung. Dia semua dia tidak bisa bikin apa, tidak bisa ciptakan. Bagaimana mungkin dia bisa memberkati orang?
hal yang sepele, yang biasa pun dia tidak bisa melakukan. Ini sebuah namanya kebodohan manusia. Menyembah Allah yang bukan Allah. Tapi di sore hari ini saudara, mari kita menyembah Allah yang benar. Amin. Pencipta. Amin. Dia Allah pencipta, dia Allah yang kekal, dia Allah yang ada sebelum segala sesuatu ada. Itulah Allah kita saudara. Tadi lagu-lagunya kan Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Jangan cuma menyanyikan itu Allah hebat, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Tapi saudara-saudara masih ragu terus akan hidup ini. Kalau kita percaya dia Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, maka kita juga percaya dia mampu menolong, menyertai, memberkati kita. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengenal Allah yang benar? Yang kedua, aspek yang kedua saudara, itu aspek dari sifat Allah itu saudara. Ya, kalau di dunia teologi kan ada namanya sifat dasar, ada yang namanya sifat moral. Kalau anak-anak teologi pasti tahu ini. Jadi bagaimana kita tahu dia Allah yang benar? Kita bisa lihat dari sifatnya. Nah, sifat Allah itu ada dua. Ada namanya sifat dasar, ada namanya sifat moral. Apa itu sifat dasar? Coba yang mahasiswa, sifat dasar apa saja? Ini namanya ragu-ragu. Apa sifat dasar? Maha hadir, maha kuasa, maha tahu, tidak berubah. Main. Jadi sifat dasar Allah itu apa? Dia itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, tidak berubah. Percaya bahwa kita Allah maha kuasa? Maha kuasa saudara-saudara, artinya dia bisa melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kalau hanya yang mungkin bisa dia kerjakan, itu bukan Allah namanya. Tapi Allah kita ini Allah maha kuasa, ini memiliki sifat dasar. Dan kemudian juga dia ada namanya sifat moral. Sifat moralnya apa? Cek kuat. Kasih, setia, adil, benar. Kalau patung saudara-saudara, apakah patung boleh jadi maha kuasa? Menyembah api, apa yang dia bisa lakukan? Api itu dia hanya bisa membakar, menghanguskan, menghancurkan. Makanya heran, firman Tuhan berkata, benar kalau menyembah orang, menyembah patung, berhala-berhala. Firman Tuhan berkata, menyembah Allah yang bukan Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi standar sebagai Allah yang benar. Allah yang benar itu dia maha kuasa, dia maha tahu, dia maha hadir, dia tidak berubah. Dia itu maha kuasa, dia mampu melakukan hal yang mustahil. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, Tuhan bisa lakukan. Dia itu maha tahu, dia mampu mengetahui tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia tahu saudara-saudara, maha tahu. Sekalipun orang tersembunyi dimanapun, mau sembunyi di lubang kah, sembunyi di dalam laut kah, di mana tempat di dunia ini yang tidak bisa dilihat, tidak bisa kelihatan oleh Tuhan, yang tidak bisa diketahui oleh Tuhan, semua Tuhan tahu, saudara-saudara. Amin. Tuhan tahu. Ini Tuhan kita, saudara-saudara. Tidak dibatasi dengan jarak, dengan waktu, dengan keadaan. Kalau manusia kan bisa terbatas. Saya hanya bisa melihat dari sini ke sana. Kalau sudah di luar sana, saya sudah tidak bisa lihat. Tapi kalau Tuhan, saudara-saudara, dia bisa melihat di semua tempat. Oleh karena itu kalau kita tahu ya Tuhan maha tahu, maka kita selalu harus belajar terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Dia Allah yang maha tahu.
Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dia tahu, saudara. Orang melakukan benar, orang melakukan salah, orang melakukan tidak benar. Tuhan tahu, saudara. Cuma kadang-kadang ada orang yang tidak sadar. Dia berpikir Tuhan tidak tahu. Kalau manusia tidak bisa saja terbatas untuk mengetahui. Bahkan pendeta sekalipun mungkin terbatas juga. Melihat semua jemaat, apa yang dilakukan oleh jemaat terbatas, saudara. Bahkan suami istri pun terbatas melihat apa yang dilakukan oleh istri. Apa yang ada di dalam hati istrinya. Demikian juga sebaliknya. Istri juga bisa terbatas melihat apa yang ada di hati suaminya. Kenapa? Karena manusia itu terbatas mengetahui. Tapi Tuhan itu dia mampu mengetahui sampai ke dalam hati. Amin. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 10, coba munculkan Yeremia 17 ayat 10. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, kalau ada sesuatu jangan sembunyikan, saudara, tapi selalu terbuka di hadapan Tuhan. Makanya Yoel berkata, koyakkan hatimu dan berbaliklah kepada Tuhan. Kalau orang masih menyimpan sesuatu di hati, menyimpan sesuatu yang tidak benar, menyimpan akar pahit, menyimpan sesuatu yang salah, saudara-saudara, mungkin manusia tidak bisa lihat, tapi Tuhan lihat. Amin. Kenapa? Karena Dia Maha tahu, saudara-saudara. Tuhan itu Maha tahu, yang ada yang tersembunyi. Saya bilang tadi, suami istri pun kadang-kadang terbatas mengetahui. Ya. Istrinya punya hati tidak bisa diketahui secara lengkap, secara sempurna, saudara. Apalagi orang yang jauh, apalagi yang lain. Sedangkan suami istri sudah sama-sama saja, kadang-kadang yang tidak baku tahu. Tidak bisa tahu, tidak bisa baca DP isi hati. Ada kan orang bilang, oh kalau suami istri langsung dapat baca, dapat tahu cepat. Apakah betul begitu? Coba nanti diuji. Yang Maha tahu itu hanya Tuhan. Amin. Hanya Tuhan. Karena itu bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Firman Tuhan berkata, kenapa? Karena Tuhan tahu, terbuka semua. Nah, inilah Allah yang benar. Dia Allah yang Maha Kuasa, Dia Allah yang Maha tahu. Dia Allah yang Maha hadir. Di mana Tuhan itu, saudara-saudara, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Di mana kalau hari ini di jam yang sama kita di sini menyembah Tuhan tadi, saudara-saudara, mungkin juga ada di tempat yang lain sementara orang menyembah Tuhan. Apakah juga ada Allah di sana? Apakah juga ada Allah di sini? Kalau seandainya Allah bukan Maha hadir, saudara-saudara, berarti kalau orang menyembah Tuhan di jam 5 di sini, kalau orang menyembah Tuhan di jam 5 juga di tempat yang lain, berarti dia hanya memilih salah satu. Oh, kalau dia ada, saya pilih di DTC. Berarti di tempat yang lain berarti tidak ada. Kalau dia bukan Maha hadir. Tapi Allah kita itu sifatnya Maha hadir. Haleluya. Kalau di sini ada orang yang sementara menyembah Tuhan, maka Tuhan juga ada di sini. Di tempat yang lain juga di jam yang sama orang menyembah Tuhan, sementara memohon pertolongan, Tuhan juga ada di sana. Bahkan di seluruh dunia ini pun Tuhan, tetap Tuhan hadir. Haleluya. Itu Maha hadir. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sadar sebenarnya bahwa kita dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana. Amin. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, Tuhan ada di sana. Dimanapun kita ada, Tuhan ada di situ. Dan kalau Tuhan ada di situ, saudara, pasti ada pertolongan Tuhan. Banyak kali kan orang ragu, Tuhan, kalau aku ada di sini, jangan-jangan Tuhan yang ada di sini. Yang meragukan Tuhan. Saudara-saudara, apalagi di sini kan banyak
anak-anak mahasiswa yang teologi. Ya. Kadang-kadang melayani di satu tempat yang sepertinya, saudara, sepertinya sunyi senyap. Ya. Ada kadang-kadang, ya dulu waktu sekolah Alkitab, kalau dipraktekkan, dibaca ya, selesai biasa penamatan tuh, dibacakan tempat praktek di sana. Ada yang tepuk tangan, karena dia rasa ada Tuhan di sana. Jadi dia senang. Ada pas dibaca namanya, dia mulai sedih susah. Karena itu tempat itu sepertinya gersang, sepertinya Tuhan dah hadir di sana. Saudara-saudara, dimanapun tempat saudara berada, dimanapun Tuhan ada di sana. Amin. Yakinlah dimanapun kita ada, Tuhan pasti ada di sana. Dan kalau Tuhan ada, Tuhan pasti akan memberkati kita di sana. Di mana Tuhan ada, pasti ada pertolongan Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan, pasti ada berkat Tuhan, saudara. Oleh karena jangan ragu akan kehidupan ini dimanapun, ya. Karena kebanyakan mahasiswa di sini, saudara dimanapun mau pergi mau melayani, saudara pasti Tuhan berkati dimanapun. Bapak-bapak yang ada juga dimanapun berada, dimanapun Tuhan tempatkan pekerjaan mungkin, pasti Tuhan berkati di sana. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat, saudara. Ya. Dan kita melihat contoh bagaimana ketika bangsa Israel ada di padang gurun. Itu padang gurun itu kan terkenal dengan satu tempat yang gersang. Tempat yang dimana tempat itu sesuatu yang mengerikan, saudara. Kenapa? Karena orang di sana kalau di sana tempat yang gersang, panas. Kalau di siang hari bisa orang mati karena panas. Di malam hari saya juga belum pernah ke sana. Nanti kalau mau ke sana nanti saya mau ajak salah satu dari mahasiswa. Kyle. Tapi kalau kita melihat ceritanya, ini padang gurun kalau malam hari sangat dingin. Minus 4 derajat ya, saya kurang tahu. Sedangkan kalau pasang AC saudara-saudara, AC di kamar 16 derajat, so dingin. Coba kalau ini minus, kira-kira saudara mau jadi apa? Bangun pagi-pagi saudara, so tidak bangun. So jadi ace. So beku saudara. Artinya di sana yang tidak ada kehidupan. Tapi kenapa bangsa Israel boleh hidup di sana? Di sana ada tempatnya, ada makanan. Tapi kenapa bangsa Israel boleh hidup di sana? Karena Tuhan ada hadir di sana. Padang gurun yang gersang pun kalau Tuhan hadir, di sana ada kehidupan. Kenapa kita harus bersama terlalu dengan Tuhan yang benar? Karena kalau dia Tuhan yang benar, dia selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Dia hadir dimanapun saudara. Tidak ada istilah tempat yang gersang. Kalau Tuhan hadir, Tuhan bisa merubah. Tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Kenapa? Dia Allah yang hebat. Dia Allah yang maha kuasa. Amin. Yang mampu melakukan segala sesuatu. Bangsa Israel di Mesir, di padang gurun saudara. Tidak ada makanan, tapi Tuhan bisa kirim makanan. Tuhan bisa kirim mana. Mereka makan daging yang tidak ada. Di mana mau cari daging di padang gurun saudara? Tapi Tuhan bisa kirim burung puyuh. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Tuhan sanggup lakukan. Haleluya. Berapa banyak orang ragu dengan Tuhan. Tapi mari, kalau kita mengenal Allah yang benar, saudara, kita tidak akan pernah ragu akan hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Dia tidak berubah. Ya, Tuhan itu tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Kasih setianya tidak berubah, saudara. Kasihnya tidak berubah. Kalau manusia itu bisa berubah. Hari ini dia baik-baik, sebentar terganggu dia punya hati, saudara, bisa jadi jahat. Ya, kalau orang manusia kan bisa baik-baik sebentar, pas lagi hati kecewa saudara, bisa jadi jahat dia. Tapi kalau Tuhan tidak begitu saudara. Tuhan itu tetap baik, amin. Kenapa? Karena dia punya sifat moral apa? Kasih. Yang percaya Tuhan itu maha kasih, katakan amin. Ya, kasih. Tuhan itu kasih. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes berkata, Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih.
Jadi Tuhan itu kasih, oleh karena itu kalau dia kasih saudara-saudara, jangan pernah ada berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Berapa banyak orang berpikir kalau dia mengalami sesuatu, lalu dia mulai berpikir Tuhan ini jahat. Dia alami hal buruk, lalu dia berkata Tuhan jahat. Sebenarnya saudara-saudara, hal-hal buruk yang kita alami bukan karena Tuhan jahat. Tapi beberapa firman Tuhan yang kita sudah dengar lalu-lalu, kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami hal sepertinya hal buruk. Tapi sebenarnya tujuannya untuk melatih kita menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Jangan langsung berpikir negatif tentang Tuhan. Tapi selalu tanamkan dalam hati, dalam pikiran kita, bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan tidak pernah pikir hal yang jahat bagi kita. Hal buruk bisa terjadi bagi kita. Ada beberapa faktor. Bisa faktor karena diri sendiri. Ya, ada orang dia mengalami keburukan karena dia diri sendiri. Kesalahannya sendiri bukan karena Tuhan. Tapi kadang-kadang saudara, banyak orang ketika alami hal buruk, salahkan Tuhan. Makanya dalam Yakobus, saudara baca itu dalam Yakobus. Kalau kita alami sesuatu, itu bukan karena Tuhan. Tapi kadang-kadang itu karena terjadi karena diri kita sendiri. Kesalahan kita, salah ambil keputusan, salah bertindak, salah memperhitungkan. Tapi kadang-kadang kita lebih mudah menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan jelas-jelas Dia itu Allah yang mengasihi kita. Kita harus tetap yakin Dia Allah yang mengasihi kita. Amin. Dia Allah yang setia. Haleluya. Masih merasakan kesetiaan Tuhan sampai hari ini? Apa bukti kesetiaan Tuhan? Ada banyak saudara-saudara. Masih boleh bernafas, itu bukti kesetiaan Tuhan. Masih boleh hidup, itu bukti kesetiaan Tuhan. Masih boleh melihat, itu bukti kesetiaan Tuhan. Masih ada besok, masih muncul matahari, itu bukti kesetiaan Tuhan. Coba kalau seandainya saudara, besok dan seterusnya matahari tidak muncul lagi. Kira-kira jadi apa? Mau mati semua orang. Tapi itu bukti kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Malam, besoknya siang, malam, siang, malam. Selalu ada pergantian konsisten, teratur. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan masih setia. Ada banyak hal yang sebenarnya kita boleh melihat. Bukti-bukti kesetiaan Tuhan. Dia mengasihi, Dia setia. Tetapi juga Tuhan itu adil, saudara-saudara. Nah ini kalau kita bicara keadilan Tuhan, berarti kita harus juga memahami bahwa Tuhan itu juga saudara menegakkan keadilan. Ya, kalau ada yang merasa di sini yang mungkin diperlakukan tidak adil, jangan takut. Tuhan akan menegakkan keadilan. Amin. Tuhan itu adil saudara. Kadang-kadang kita merasa, aduh sepertinya saya ini diperlakukan tidak adil. Tidak usah takut kalau orang berlakukan tidak adil. Karena Tuhan pembela kita yang adil. Amin. Dia selalu menegakkan keadilan saudara. Oleh karena itu sebenarnya saudara, kalau mengikut Tuhan tidak perlu susah. Orang lakukan tidak adil, jangan takut, ada Tuhan yang menegakkan keadilan saudara. Ya. Dia Allah yang benar. Orang melakukan yang tidak benar, tidak usah takut. Dia Allah yang benar. Oleh karena itu kita perlu kenal Allah. Banyak orang kecewa dengan Tuhan karena tidak mengenal Allah yang benar ini saudara. Ketika diperlakukan tidak adil, kecewa. Dia marah dengan orang, dia marah dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu sebenarnya adil. Perlu kenal Tuhan, amin. Yang terakhir saudara. Yang terakhir. Bagaimana kita mengenal Allah yang benar? Aspek yang terakhir, aspek dari karya nyata dari Tuhan. Aspek dari karya nyata. Apa aspek karya nyata dari Tuhan? Ini alam semesta ini tadi saudara. Ini kan aspek karya nyata. Kalau Allah yang nggak benar saudara, patung, sejak kapan patung menciptakan sesuatu?
Tapi Allah yang benar itu ada hasil karya. Apa? Tuhan ciptakan ini semua. Bayangkan itu bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Begitu teratur sampai dia menciptakan manusia. Tuhan tidak menciptakan asal-asal, saudara. Tapi Tuhan ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia. Bayangkan, Tuhan ciptakan dulu alam semesta. Tuhan ciptakan dulu segala sesuatu. Tuhan ciptakan segala kebutuhan manusia, saudara. Coba kalau seandainya manusia pertama diciptakan belum ada makanan, maka manusia itu susah. Tapi ini Tuhan diciptakan sebelum manusia diciptakan, ditempatkan di Taman Eden, saudara. Semua Tuhan sudah ciptakan. Apa yang menjadi kebutuhan manusia? Oleh karena itu, saudara, saya katakan tadi, jangan takut akan apa yang menjadi masa depan kita. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan diri kita dalam rancangan sempurna dari Tuhan. Amin. Saudara yakin punya masa depan yang terbaik? Yang penting tetap di tangan Tuhan. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan. Yang penting tetap bersama dengan Tuhan. Saudara, Tuhan ciptakan dengan begitu luar biasa. Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Tuhan sudah sediakan semuanya, saudara. Manusia tinggal menikmati. Lalu Tuhan manusia diperintahkan untuk mengatur, mengelola, menikmati. Tapi ada karya yang kedua. Itu karya keselamatan. Manusia yang diciptakan, yang ditempatkan di Taman Eden, ini melanggar, saudara. Tapi luar biasa ini Tuhan. Bayangkan manusia ini sudah melanggar, sudah ada perintah yang Tuhan tetapkan, lalu dilanggar. Sebenarnya manusia ketika menjatuh dalam dosa, saudara, berarti manusia harus ada konsekuensinya mati. Tapi buktinya, saudara, ketika manusia bikin dosa langsung mati atau tidak? Kalau waktu itu langsung habis, berarti hari ini tidak akan ada yang namanya Kail, tidak ada yang namanya Egen, tidak ada yang namanya si berani halau, cuma penakut yang ada. Saya juga ini nama saya ini, saudara-saudara, kadang-kadang saya malu-malu jangan bilang si berani, aduh, si berani. Kenapa tidak terlalu terkenal, saudara-saudara? Enggak terlalu enak didengar. Kita enak dengar apalagi orang. Si berani. Terkadang kita rasa lucu si berani. Ya, sudah ditaruh nama begitu, salah-salah mau tukar lagi. Sudah ditaruh di ijazah, kalau seandainya nyanda kita mau tukar, kita punya nama. Sebenarnya nama saya dulu, saudara, bukan si berani. Bapak saya pertama kasih nama sama saya itu Yunus. Jadi saya itu namanya sebenarnya Yunus. Pertama, saudara-saudara. Saya kurang tahu umur berapa diganti nama itu. Tapi saya belum tahu waktu itu. Makanya papa saya itu biasa kalau di sana, saudara, kalau anak pertama namanya Yunus, maka DP papa pasti dipanggil Papa Yunus. Kalau nama anaknya Romeo, Papa Romeo. Jadi itu di sana, tradisi di sana. Ya, kalau DP ada anak pertama, biasa itu anak pertama kalau Romeo, maka pasti DP papa mama dipanggil Papa Romeo, Mama Romeo, begitu. Nah, setelah saya besar, saudara, papa saya dipanggil Papa Yunus. Kita bilang, kita punya nama bukan Yunus, siapa dipanggil Papa Yunus? Kita tanya, oh kamu ada nama dulu Yunus, ada ganti, kenapa? Ada sakit-sakit, kata. Mungkin karena ketakutan lihat ikan. Karena Yunus itu kan diterkam ikan tuh. Saya kurang tahu, saudara. Katanya sih sakit ya, namanya orang-orang dulu tuh percaya-percaya juga. Untuk papa saya sudah jadi hamba Tuhan. Setelah itu ya, jadi diganti, saudara, nama saya. Apakah memang karena nama itu? Tapi saya juga pernah setelah saya besar, saya mau ada nama Yunus. Tapi bilang, kenapa dia tidak mati? Ternyata nama Yunus sebenarnya tidak masalah. Tidak ada yang namanya Yunus hidup. Berarti bukan masalah nama.
Nah saudara, karya Tuhan, karya keselamatan. Yang itu yang telah karya nyata daripada Tuhan. Luar biasa, manusia jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan masih menyediakan karya keselamatan untuk manusia dosa. Haleluya. Allah yang benar itu, yang menyediakan itu sebuah bukti dari kasih Allah itu sendiri saudara. Makanya dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal saudara. Manusia sudah jatuh, tapi Tuhan sediakan keselamatan. Dia kirim Yesus datang ke dalam dunia jadi manusia, yang Dia adalah Allah saudara. Tapi Dia datang menjadi manusia. Untuk apa saudara? Supaya manusia yang berdosa tidak jadi binasa, tetapi mereka beroleh hidup yang kekal. Ini Allah yang benar saudara. Kalau Allah yang benar, Allah yang tidak benar, Allah yang tidak betul Allah saudara. Yang nak pusing keselamatan manusia, nak pusing. Tapi kenapa Dia memperhatikan keselamatan kita? Karena Dia Allah yang benar yang telah menciptakan saya dan saudara. Amin. Karena Dia tahu bahwa manusia itu adalah hasil dari karya Tuhan sendiri. Manusia itu hasil dari ciptaan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak tega kita masuk malam neraka. Tapi Tuhan menyediakan karya keselamatan bagi kita. Bagi mereka yang percaya, kecuali tidak percaya. Artinya kalau sudah tidak percaya saudara, itu bukan salah Tuhan, itu salah sendiri. Kalau ada orang masuk neraka saudara, karena tidak percaya Tuhan, karena tidak peduli Tuhan, karena tinggalkan Tuhan, karena tidak mau mengikut Tuhan, itu salahnya sendiri. Tapi Tuhan sudah menyediakan karya keselamatan bagi kita. Amin. Itu bukti bahwa Dia adalah Allah yang benar. Karena Dia Allah yang menciptakan kita, Dia memperhatikan masa depan kita. Amin. Dia memperhatikan sampai masa depan kekal kita Tuhan perhatikan. Apalagi cuma masa yang sekarang. Amin. Kalau masa depan kekal saja Tuhan perhatikan saudara. Apalagi cuma masa depan di dunia ini. Haleluya. Masa depan di dunia ini Tuhan juga pasti perhatikan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Sedangkan masa depan kekal saja Tuhan perhatikan. Masa-masa sekarang yang tidak Tuhan perhatikan. Tuhan sangat mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Karena itu kenallah Allah yang benar. Amin. Ya, bagaimana kita mengenal Allah yang benar? Yang pertama, kenal dari eksistensi dari Allah itu, keberadaannya. Yang kedua dari sifatnya. Yang ketiga dari karyanya saudara-saudara. Kalau Anda saudara, kita tidak bisa mengenal Allah. Mana Allah yang benar-benar Allah, mana yang bukan. Ya. Tapi kalau kita melihat dari ini saudara-saudara, dari tiga hal ini kita bisa bedakan. Oh, ini Allah yang benar. Allah yang benar, Dia pencipta. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Dia kekal. Dia bukan diciptakan. Tapi Dia ada dengan sendirinya. Dia penguasa, Dia berkuasa. Dia Allah yang hadir, maha kuasa. Tidak berubah. Itu Allah kita saudara. Oleh karena itu kita bangga memiliki Allah kita. Amin. Haleluya. Kalau kita mengenal Allah yang benar, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Amin. Karena Dialah yang memberi jaminan hidup kita. Dia yang memberi jaminan masa kekal kita. Dia yang memberi jaminan hidup. Hidup ini saudara di dunia juga cuma sementara. Tapi Tuhan sudah sediakan masa depan yang kekal. Kita tidak tahu saudara. Ya, setelah berapa lama kita hidup di dunia ini. Seberapa lama. Kadang-kadang hidup ini seperti firman Tuhan berkata. Seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Dan itu sudah terjadi. Apa yang kita dengar beberapa waktu yang lalu. Ya, saudara jemaat yang sebelumnya di sini. Saya pas dengar saudara, itu saya tersentak. Ya, waktu itu kayak kayak kita hati rupa langsung kaku saudara. Oh Tuhan tolong. Karena dalam sepertinya sesuatu yang enggak masuk akal. Ya. Selesai saya mendengar Bapak Doni telah meninggal. Langsung saya telepon sama Mbak. Saya telepon dan Mbak angkat. Saya tanya. Dan ternyata Mbak bilang, masih kerja. Sebelumnya masih pergi kerja normal. Bahkan di kantor ada pemeriksaan kesehatan. Di kantor. Dan Pak Don pulang berkata, hasilnya semua baik. Semua baik saudara. Dia bilang, Mama saya sudah ada pemeriksaan kesehatan di kantor. Semua baik.
normal, darah, semuanya pokoknya bagus. Hanya saja ada batuk, flu sedikit. Lalu dokter kasih obat. Dan dia sampai di rumah, makan, bercanda-bercanda, masih bercanda-bercanda dengan anak-anak, saudara. Ini cerita dari istri. Masih bercanda-bercanda. Saya itu makan. Lalu Pak Doni bilang, kita mau minum obat. Lalu saya itu kita mau istirahat dulu, karena minum obat. Selesai minum obat tidur, saudara. Itu sebelum jam 10 malam. Pas jam 10 malam, karena DP anak-anak, DP istri belum tidur. Pas jam 10 malam, ini anak-anak mau tidur masuk kamar. Lalu mereka pegang DP papa mau goyang. Sudah yang tidak bergerak, jam 10 malam. DP anak panggil DP mama, mama, papa sudah kaku. Panggil tetangga bawa ke rumah sakit, tapi sudah tidak tertolong. Apa yang firman Tuhan bilang? Manusia seperti uap. Jangan kita bangga dengan hidup ini. Amin, Bapak Ibu. Tapi mari bangga dengan Tuhan. Hidup berapa lama pun Tuhan percayakan hidup di dunia ini, itu bukan jadi masalah, saudara. Tapi pastikan kita hidup dengan Tuhan. Karena kalau kita dengan Tuhan, ada jaminan kekal di dalam Tuhan. Amin. Jangan kita bangga kalau kita hari ini sehat. Jangan bangga. Belum tahu, belum tentu, saudara. Apa yang terjadi besok, ada yang terjadi sebentar, tidak ada yang tahu. Ada orang sementara tidur sudah tidak bisa bangun. Dia tidak tahu. Tidak jadi masalah mau berapa lama hidup di dunia ini. Tapi yang jadi masalah apakah hidup kita dengan Tuhan yang benar. Kalau kita bukan dengan Tuhan yang benar, maka kepastian hidup kekal itu dan akan pasti dalam hidup kita, saudara. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan yang benar, kita punya jaminan masa depan yang kekal. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam dunia ini, saudara. Apa yang kita banggakan? Harta, kekayaan, jabatan. Semuanya tidak ada arti. Ada satu tempat dia semua akan ditinggalkan, ada satu waktu. Makanya dalam Yeremia pasal 9, 23, 24 firman Tuhan berkata, biarlah orang bijaksana jangan bermegah karena kebijaksanaannya. Biarlah orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Biarlah orang kuat jangan bermegah karena kekuatannya. Tapi biarlah ia bermegah karena memahami dan mengenal aku. Kenapa? Mengenal Tuhan itu sangat berharga, saudara. Karena kalau kita tidak mengenal Allah yang benar, kita bisa salah mengikut Allah, saudara. Yang jadi jaminan kehidupan ini ketika kita memiliki Allah yang benar dalam hidup kita. Ketika kita mengikut Allah yang benar. Di dunia kita tidak tahu apa yang terjadi. Masa depan, masa hidup kita juga tidak tahu. Mungkin ada orang yang punya cita-cita, punya rancangan ke depan, bikin ini, bikin itu. Tapi ingat saudara, jangan lupa manusia itu seperti uap. Pastikan setiap saat hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Sehingga kapanpun Tuhan mau panggil, pastikan kita dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan pandang enteng Tuhan. Karena Tuhan yang menentukan hidup ini. Karena Dia itu maha kuasa, Dia penentu, saudara. Tidak ada satupun yang punya kuasa untuk mempertahankan hidupnya. Tapi Tuhan yang menentukan berapa lama kita mau hidup di dunia ini. Ada orang bilang kalau supaya umur panjang makan makanan yang bergizi. Ya mungkin baguslah makan makanan bergizi. Olahraga, tapi banyak juga yang rajin olahraga mati juga, saudara-saudara. Banyak juga orang yang makan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, bahkan ada yang 10 sehat 10 sempurna, saudara. So kelewatan DP sempurna, mati juga, saudara-saudara. Semua apa yang ada dalam dunia ini ada jaminan, saudara. Haleluya. Tapi kalau kita punya Tuhan, itu yang menjadi jaminan. Amin, Bapak Ibu. Ini jaminan. Oleh karena jangan pernah tinggalkan Tuhan.
Mari ikut Tuhan yang benar. Haleluya. Dia Allah yang benar, yang mengasihi saya dan saudara, dan yang memberikan jaminan kekekalan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Dan saya dengan kasih serahkan kepada Pastor Hizkia untuk